Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno Duaji pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno Duaji dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno Duaji. Susno Duaji pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno Duaji. Senada dengan Susno Duaji, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa.
Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, oke lah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH.
Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. 2 saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning.
Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Peggy Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan.
Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin.
Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AEP yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. 2 saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta.
Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya, tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Dedi Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap.
Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudiana, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam.
Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AEP yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang jenderal bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. 2 saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor.
Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya, tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Dedi Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya,
Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim SUS di Mabes Polri.
Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AEP yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang jenderal bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oe Groseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oe Groseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim.
Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya, tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF,
Pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Peggy Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya,
Sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oegroseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim SUS di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang jenderal bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon.
Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini,
Dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota.
Oegroseno menduga Aep adalah informan atau cepu dari Rudiana. Aep ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan Aep ini diajak, oke lah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oegroseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian Aep yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus.
Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal,
Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Peggy Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana.
Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J.
Susno Duaji pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno Duaji. Senada dengan Susno Duaji, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Peggy Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya.
Sebaliknya, Tony Rem tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, Aep hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga Aep sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan Aep dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga Aep adalah informan atau cepu dari Rudiana. Aep ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan Aep ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian Aep yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan.
Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama dua orang jenderal bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok dua jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar,
maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu Aep saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika Aep mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno Duaji. Susno Duaji pun meminta Aep untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan Aep bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno Duaji. Senada dengan Susno Duaji, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan Aep sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan Aep yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat Aep bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si Aep teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Aep, pada Mei tahun 2024 Dede dan Aep sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Dedi Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran.
Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, itu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan itu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib itu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim SUS di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing.
Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. 2 saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah.
AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno Duaji dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno Duaji. Susno Duaji pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno Duaji. Senada dengan Susno Duaji, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudiana, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail,
pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oe Groseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oe Groseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. 2 saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris.
Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa.
Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki, sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong, mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudiana, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH.
Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. 2 saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning.
Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Peggy Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan.
Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin.
Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. 2 saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta.
Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Dedi Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap.
Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam.
Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk BUI. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk BUI walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari BUI, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. 2 saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor.
Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Dedi Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya,
Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si dedekawan AF ini diajak, oke lah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oe Groseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim SUS di Mabes Polri.
Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim.
Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF,
pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Peggy Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Oe Groseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oe Groseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya,
Sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oegroseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus. Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon.
Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno 2J. Senada dengan Susno 2J, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan AF sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan AF yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat AF bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini,
dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si AF teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan AF, pada Mei tahun 2024 Dede dan AF sempat di BAP kasus Peggy Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Terkuak sejumlah alat bukti di kasus Vina Cirebon diduga merupakan hasil rekayasa. Parahnya, alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon. Alat bukti hasil rekayasa ini diduga digunakan agar para terpidana kasus Vina mendapat hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat di ponsel milik salah satu terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data, kata Reza, dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Rabu, 7 Agustus 2024. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Yang sebenarnya sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, jelas Reza. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya terkait kasus Vina. Ibtu Rudiana siap melakukan sumpah pocong itu untuk memastikan jika anaknya yang juga kekasih Vina, Eki sudah meninggal dunia. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau, yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, Muhammad Reski Rudiana, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia. Demi Allah saya 7 turunan mati semua, kalau saya bohong, ucap Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana tersebut lantas menuai beragam reaksi, termasuk dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM belak-belakan menyebut sumpah pocong tersebut hanyalah sebuah strategi guna meyakini publik, bahwa ucapannya adalah suatu kebenaran. Pertama, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik bahwa kalau dia berani sumpah pocong, nanti publik menilai bahwa ini berani, berarti benar bahwa yang meninggal anaknya Rudiana, ujar Tony RM seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kata Tony RM, Ibtu Rudiana hanya sekadar ingin bersumpah pocong tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Tony RM menilai sumpah pocong tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses hukum meski Rudiana berani benar-benar melakukannya. Sebaliknya, Tony RM tak menginginkan Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Ia justru meminta agar Rudiana menggantikan ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon di penjara jika terbukti mereka tidak bersalah. Sosok salah satu saksi kasus Vina, AF hingga kini masih jadi sorotan. Berbagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ex-Wakapolri, Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno yang mengikuti kasus ini, menduga AF sudah mengenal Rudiana. Soal hubungan AF dan Rudiana, Oe Groseno melihat ada hubungannya dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Seperti diketahui, saat Vina dan Eki tewas 2016 silam, Rudiana masih berpangkat Aibtu dan menjabat Kepala Unit, Kanit, di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota.
Oegroseno menduga AF adalah informan atau cepu dari Rudiana. AF ini kelihatannya dekat sama Rudiana. Nah, si Dede kawan AF ini diajak, okelah. Jadi mungkin ditanya-tanya siapa nih kira-kira yang suka nongkrong, untuk ditangkap, ujar Oegroseno seperti dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa, tambahnya. Oegroseno melanjutkan AF hanyalah seorang tukang cuci mobil. Bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim SUS di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat. Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Nama 2 orang Jenderal Bintang 1 ikut terseret dalam kasus Vina. Sosok 2 jenderal tersebut adalah mantan Kapolresta Cirebon, Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Mereka diketahui merupakan pimpinan Ibtu Rudiana, yang kala itu berpangkat Aibtu dan menjabat ketika peristiwa Vina 2016 terjadi. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno meminta agar semua atasan Ibtu Rudiana wajib diperiksa. Atasannya harus diperiksa, atasnya Panit, Wakasat, Kasat, Wakapolres, Kabak hingga Kapolres, ujar Oegroseno dikutip dari salah satu TV swasta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Oegro menaruh curiga terhadap peran Rudiana yang saat itu berpangkat rendah, Aibtu, sampai bisa mengendalikan kasus.
Lebih-lebih, ia mempertanyakan kenapa atasannya saat itu tidak mengambil alih kasus itu. Selain itu, ex-Kapolda Sumatera Utara periode 2010-2011 tersebut juga heran semua atasannya kala itu terkesan membiarkan Ibtu Rudiana beraksi sendirian. Terpisah, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, angkat bicara soal tudingan kliennya terlibat dalam merekayasa kasus Vina Cirebon. Mardiman tak yakin bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skrip skenario kasus tersebut. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis.